Oke, kita lanjut lagi tentang aksara kawi. Yang di video sebelumnya kan kita belajar yang ini udah, angka udah, terus penggunaan ini juga udah, ya. Sekarang kita lanjut ke bagian ini, ya. Nanti untuk video yang pertama saya taruh linknya di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, pertama kita harus paham dulu bahwa ini fungsinya itu buat nyambungin bunyi-bunyi mati di dalam kalimat. Oke, langsung ke contoh aja. Nah, misal nulis kata aksara. Nah, disinilah fungsi hurufnya dipakai si bunyi ini. Kita cari dulu bunyi A. Nah, ini ambil A. Terus cari bunyi K. Ini. Nah di sini dia si aksara ini kan ada bunyi A, aksara kan mati ya. Nah buat matiin si bunyi K ini biar jadi ak doang, kita gak usah pakai pemati huruf ini, dia cuman dipakai di akhir kata atau akhir kalimat aja. Jadi selain mematikan huruf juga dia nandain buat titik. Maka kita cari sa, bunyi sa langsung ya. Nah pakai yang ini. Nah ini sesuai titik ini maksudnya taruh di bawah, berarti di bawah K. Nah ini jadi aksa, cari ra, bunyi ra. Nah ini jadinya aksara. Oke, biar gak bingung saya jelasin lagi. Jadi ini tuh K, kalau ditambahin sa yang ini, sa gantungan di bawah, dia bunyinya si A nya itu jadi hilang, ketimpa sama bunyi sa, jadinya sa. Nah kayak gitu. Terus misal kalau bunyinya abdi, nah konsepnya sama aja kayak tadi. Tulis A, tulis ba. Nah terus cari bunyi da. Nah ini taruh di bawah. Nah kan ini bunyinya jadinya jadi abda kan. Supaya jadi abdi ya tinggal taruh aja bunyi i. Taruh i di atas. Maka si bunyi da ini jadi i. Udah jadi abdi. Kayak gitu. Misal abding, ya tinggal taruh bunyi ang di atas. Kayak gitu. Ya. Oke. Udah paham kan? Jadi buat nyambungin bunyi sekaligus buat matiin si huruf sebelumnya. Nah, terus dia juga bisa nyambungin kata demi kata dalam kalimat. Jadi zaman dulu itu gak ada yang namanya spasi. Misal nulis kata aksara Sunda dan Kawi. Nah dulu gak ada spasi, makanya nulisnya disambung-sambung. Misal
ra, cari su, terus taruh bunyi u, su, na, cari da, Sunda, terus bunyi da, terus bunyi na, dan taruh ka ke bawah, ka, terus bunyi w. Nah jadinya aksara Sunda dan Kawi. Jadi bacanya itu kayak di naik turun. Jadi aksara Sunda dan Kawi. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau ini dia kan ditaruhnya nanti di kalau udah akhir kalimat, misal aksara Sunda dan Kawi apa ya? Hidup. Misal ini akhir kalimat ya. Ha, i jadi hi, da tambah u jadi du, terus tambah p. Nah, di sini karena udah di akhir, maka langsung kasih ini hidup. Jadi seolah-olah titik udah gitu selesai ya. Jadi kalau masih berlanjut nyambung-nyambung dia pakainya yang ini. Jadi tiap bunyi mati terus di depannya ada bunyi hidup, taruh ke bawah kayak gitu. Kalau udah di akhir barulah boleh dimatikan pakai yang ini supaya sebagai tanda bahwa ini udah akhir gitu. Ya. Ya jadi kayak gini ya. Oke, sekarang kita mulai nulis agak panjang. Kita coba nulis yang agak panjang. Misal nulis kata Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba pertama cari ka, cari cari ta, terus kasih u, terus bunyi h, terus bunyi na, terus bunyi na lagi. Nah, terus cari bunyi ya, taruh ke bawah jadi ketuhanan yang, terus cari ma, ha, terus cari bunyi karena di sini gak ada bunyi saya juga bingung sih sebenarnya ini dibacanya esa atau esa gitu. Kalau dulu di sekolah guru bacanya esa, ya udah berarti esa aja ya, karena gak ada bunyi adanya doang, kita pakai a tapi ditambahin di atas jadi terus cari bunyi sa. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua
yang adil dan beradab. Oke, cari bunyi ka tambah jadi ke tambah ma jadi kema tambah na sama u jadi nu tambah sa sama i jadi si kemanu si. Nah, di sini kan ada ketemu i sama a, dia secara pelafalan jadi iya kan, jadi sia. Makanya jadi kemanusiaan. Maka pakainya ya, dilebur si i sama a jadi ya. Ya tambah a tambah na jadi kemanusiaan. Nah, taruh ya ke bawah, tambah ang, terus tambah a, tambah da, i, jadi adi. Terus cari bunyi la, adil, turunin bunyi da, adil dan ke bawah da, adil da, terus na dan turunin bunyi ba ke bawah, tambah jadi adil dan be. Cari ra, terus da, terus ba. Nah, karena udah di akhir berarti matiin pakai yang ini. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak gitu ya. Nah, ini kalian bisa didekorasikan ya, terserah. Misal si huruf K nya kalian direka-reka kayak gini. Ya, terserah kalian lah ya. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Nanti saya balas pakai video lanjutannya ya.